Sobat semuanya, kalau misalkan kita ingat kembali untuk mekanisme seleksi P3K 2024 yang diutamakan untuk mengangkat teman-teman honorer yang sudah masuk di database BKN, tentunya sangat senang sekali bagi teman-teman yang sudah terverifikasi hasil pendataan non-ASN tahun 2022 kemarin. Tentunya di sini nanti kita bersiap untuk diangkat menjadi ASN P3K 2024. Baru saja rilis secara resmi, saat ini BKN telah merilis ya hasil verifikasi honorer di database BKN, dan nantinya teman-teman bisa segera cek untuk daftar nama honorer yang masuk database BKN hasil verifikasi, dan sekaligus kita juga akan membahas apakah masih bisa masuk database BKN. Nah, kira-kira untuk data final verifikasi database BKN dan juga cara ceknya bagaimana, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa di sini bagi teman-teman yang mungkin saja belum tahu untuk alur bisa masuk database BKN itu kira-kira seperti apa. Nah, untuk database BKN itu merupakan data yang diperoleh dari hasil pendataan tenaga non-ASN yang ketika itu dilaksanakan di tahun 2022. Nah, pendataan non-ASN 2022 ini adalah berdasarkan dari surat Menteri Pan-RB nomor sekian tertanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan non-ASN atau tenaga non-ASN atau tenaga honorer yang ada di lingkungan instansi pemerintah. Yang mana di sini di tahun 2022 yang bisa masuk database BKN dan juga ikut pendataan itu adalah teman-teman yang bekerja di instansi pemerintah. Kalau misalkan sekolah, itulah di sekolah negeri ya. Kemudian berikutnya di sini dari seluruh honorer yang ketika itu mengikuti pendataan non-ASN 2022, di sini terdiri dari dua kategori ya. Jadi yang ikut pendataan itu adalah dari tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar di database BKN. Yang kedua itu adalah tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah. Artinya di sini yang non K2 ini bisa ikut pendataan non-ASN di tahun 2022 kemarin. Nah, selanjutnya dari dua kategori tenaga honorer yang ikut pendataan non-ASN 2022 ini bisa ikut pendataan dan bisa lulus finalisasi ketika di sini memenuhi persyaratan-persyaratan ini, yaitu harus mendapatkan pembayaran langsung ya menggunakan APBN pusat maupun juga daerah, jadi bukan melalui mekanisme pengadaan barang atau jasa ataupun juga pihak ketiga ataupun juga individu ya. Kemudian di sini diangkat paling rendah adalah oleh pimpinan unit kerja. Kalau misalkan di sekolah ya diangkat oleh kepala sekolah gitu kan minimalnya. Yang ketiga, ini harus telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Kemudian masih aktif bekerja hingga saat itu ya. Kemudian yang keempat yaitu berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun di bulan Desember 2021. Nah, kemudian yang di sini yang tidak termasuk dalam pendataan non-ASN ketika itu yaitu teman-teman yang di sini statusnya adalah BLUD ya, dan juga petugas kebersihan, pengemudi, dan juga satuan pengamanan dalam bentuk jabatan lainnya yang dibayarkan menggunakan mekanisme outsourcing. Nah, ini yang dapat dibayarkan melalui mekanisme outsourcing, baik itu kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan. Inilah ketika itu tidak bisa melakukan pendaftaran ataupun juga tidak bisa ikut pendataan non-ASN. Sehingga kalau misalkan teman-teman merasa di sini tidak pernah ikut pendataan non-ASN dan juga di sini belum pernah ikut, jadi di sini kita nggak masuk database BKN teman-teman. Nah, dikarenakan di sini ada persyaratan-persyaratan yaitu dari dua kategori ini yang ikut pendataan di tahun itu. Dan bagi teman-teman yang dulu mengikuti pendataan non-ASN, pastinya di sini telah melakukan pendataan kemudian mendapatkan bukti ya. Nah, teman-teman dari honorer yang mengikuti pendataan non-ASN ketika itu mendapatkan bukti pendataan non-ASN yang berupa yaitu surat seperti ini teman. Ini adalah nomor kita, kemudian juga data-data kita. Kemudian di sini seluruh data pribadi dan juga riwayat pekerjaan kita sebagai tenaga non-ASN ya. Ini adalah yang contoh sudah ikut pendataan non-ASN di tahun 2022. Misalkan teman-teman di sini pernah mengikuti ini, maka di sini sekarang ini sudah dirilis ya, yaitu informasi terbaru dari BKN menjelang dibuka pendaftaran P3K 2024
ini adalah hasil verifikasi dan juga validasi tenaga non ASN yang nanti berjumlah, inilah total nilai akhirnya ada sekian. Ini nanti bersiap untuk diangkat menjadi P3K 2024. Dari hasil di profil tenaga non ASN berdasarkan dari hasil pendataan non ASN 2022, maka di sini diperolehlah data yaitu untuk instansi pemerintah pusat itu 66 ya, kemudian di daerah itu 529. Jadi di sini kalau misalkan teman-teman merasa memenuhi persyaratan dari sini ya, memenuhi persyaratan seharusnya masuk pendataan non ASN, namun sekarang nggak masuk, bisa jadi teman-teman itu dulu ketika dilakukan pendataan non ASN itu tidak mengetahui informasi. Jadi kalau misalkan kita nggak mengetahui informasi, ketinggalan informasi ataupun juga tercecer, tentunya di sini kita nggak bisa ya untuk masuk database BKN ini. Dikarenakan sekarang ini sudah rilis untuk data finalnya. Nah, jadi untuk hasil dari verifikasi PKN ini adalah telah dirilis ya. Ini hasilnya. Jadi total dulu itu ada 2,355 juta ya, 92 atau 2.355.092 teman-teman. Dan ketika itu di sini untuk berdasarkan ini adalah dirinci berdasarkan dari masa kerja, kemudian juga di sini ada pendidikan ya, pendidikan, kemudian perolehan gaji. Ini adalah gaji berapa sampai berapa di sini sudah disampaikan. Dan selanjutnya dari total 2,3 jutaan tenaga honorer yang ketika itu masuk database BKN, maka setelah dilakukan verifikasi final, ini adalah diperoleh data yaitu sekitar 1,7 jutaan tenaga honorer yang terdaftar di database BKN. Nah, dikarenakan dari total hasil pendataan non ASN 2022 di sini sudah banyak teman-teman yang lulus seleksi ya, baik itu lulus seleksi P3K maupun juga tes CPNS. Kalau misalkan dihitung di sini ada 571.427, sehingga untuk total di pendataan non ASN yang nanti akan ditata melalui seleksi P3K 2004 itulah masih ada 1,7 jutaan. Nah, di sini sudah di listing yaitu untuk nantinya dalam formasi P3K 2004 yang 100% difokuskan untuk penuntasan tenaga non ASN ini adalah 1,7 jutaan ini. Di sini nanti teman-teman jadi yang sudah masuk di database PKN ini nanti akan berpeluang aman ya diangkat menjadi P3K 2004. Tentunya nanti harus melalui seleksi teman-teman. Tentang mekanisme seleksi ini sudah kita bahas pada video sebelumnya ya. Tinggal nanti untuk teman-teman yang sudah masuk database PKN ini tinggal menunggu saja untuk pendaftaran dibuka. Dan terkait tentang bagaimanakah cara cek data honorer terdaftar di database BKN, ini sebelumnya saya pernah membuat tutorial, yaitu kita melalui link ya. Linknya adalah helpdesk.bkn.go.id/non-asn_nik_dan_kk. Namun link ini ketika dulu itu masih kita bisa akses ya. Ketika kita masuk ke link ini, kemudian kita diarahkan menuju ke pendataan non-ASN. Selanjutnya kita mengisikan nama lengkap, kemudian masukkan NIK, nomor KK, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, kita masukkan CAPTCHA, kemudian kita klik submit. Berikutnya akan ada hasil yaitu Anda sudah terdaftar di pendataan non-ASN 2022. Namun untuk link ini sekarang ini sudah nggak bisa diakses teman-teman. Dikarenakan link untuk melihat hasil pendataan ASN sudah nggak bisa diakses, maka solusinya bagaimanakah bagi teman-teman yang saat ini ingin melihat apakah masuk database BKN ataukah belum? Nah, di sini kita mendapatkan informasi dari BKN sebelumnya. Bagaimanakah cara mengecek tenaga non ASN yang telah masuk database BKN? Maka di sini disampaikan bahwasanya teman-teman diminta untuk berkoordinasi dengan unit pengelola kepegawaian tempat Anda bekerja saat ini. Nah, teman-teman bisa koordinasi yaitu ke Biro SDM, BKD, atau mungkin juga BKP SDM yang masing-masing. Dikarenakan apa? Dikarenakan kewenangan pendataan non-ASN itu pada instansi masing-masing. Termasuk juga kita melihat untuk hasil tenaga non-ASN yang masuk database BKN, hasil verifikasi pun teman-teman di sini diminta untuk berkoordinasi dengan BKP SDM masing-masing ya. Nah, selanjutnya apakah ada pendataan non-ASN 2024? Nah, ketika itu BKN menyampaikan bahwasanya untuk proses pendataan non-ASN itu sudah selesai dilakukan di Oktober 2022 kemarin, dan saat ini belum ada kebijakan untuk melakukan pendataan kembali. Namun kita mendapatkan informasi terbaru yang mana di sini dirilis ya dari BKN melalui siaran persnya tertanggal 18 April 2024, yaitu tahun 2024 BKN tidak melakukan pendataan ulang non-ASN.
Nah, sehingga sudah final teman-teman yang yang sekarang ini sudah masuk database BKN itu yang sejumlah 1,7 jutaan itu teman-teman. Nah, itulah teman-teman informasi terbaru untuk hasil verifikasi non ASN di database BKN dan juga cara mengeceknya bagaimana. Semoga tahun ini kita semua bisa diangkat menjadi P3K 2024 ya.